Assalamualaikum Pak John, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Puji, Alhamdulillah kabar baik. Pak Puji sendiri bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak John ya. Sekarang saya di sini sebagai supervisor yang akan melakukan observasi kepada Pak John yang sekarang sebagai coach yang akan melakukan coaching terhadap Bu Fatimah sebagai coach akan melakukan rubrik penilaian, akan melaksanakan atau menilai percakapan coaching Pak John dan Bu Fatimah. Ya Pak. Yang pertama saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua, kehadiran yang penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa berbobot nanti kepada Ibu Fatimah, seperti itu Pak Puji. Mantap sekali kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak John. Kemudian saya juga ingin bertanya Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin saya akan mengembangkan bagaimana memberikan kepada Bu Fatimah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, seperti itu yang saya lakukan nanti, biar ada peningkatan kompetensinya kepada Bu Fatimah nanti, seperti itu yang saya lakukan nanti Pak. Jadi spesifiknya nanti kepada pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya Pak. Kemudian nih pertanyaan yang terakhir nih Pak, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak? Indikator yang saya ingin kembangkan yang pertama itu terencana, yang kedua objektif, yang ketiga berkesinambungan gitu Pak. Oh ya, mantap sekali. Ya, selamat melakukan coaching terhadap Bu Fatimah Pak. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Pak John. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak, tapi rasanya masih ada yang mengganjal gitu di hati rasanya Pak. Apa tuh Bu yang mengganjal Bu? Begini Pak, setiap hari saya melihat sekolah kita ini kan Pak, kalau pagi hari sekolah itu bersih Pak, tapi pas jam istirahat sampah itu banyak sekali berserakan di depan kelas, di mana tempat sampah kita sudah sediakan, dan tempat sampah itu kan memakai penutup kan Pak, sehingga anak itu belum ada kesadaran membuka tong sampah dan memasukkan sampah. Di sana juga disediakan 2 tong sampah Pak, sampah organik dan anorganik, tetapi siswa ini mencampur kedua sampah tersebut, anorganik dan organik, sehingga pengolahannya itu sangat sulit. Dan juga kita ada petugas kebersihan 2 orang di sini kan Pak, tetapi terkadang petugas kebersihan itu dia membersihkan semua sampah dan meletakkannya di belakang tempat pembuangan akhir. Jika hari panas dia membakar, tentu ada polusi asap. Iya Bu, iya Bu. Dan jika hujan menumpuk, ya bau tidak sedap seperti itu Pak. Jadi begitulah kondisi sekolah kita saat ini Pak. Iya, saya juga prihatin juga Bu melihat kondisi halnya seperti itu yang Ibu terjadi di sekolah Ibu. Saya Jadi sejujurnya ya Bu, saya juga mensosialisasikan lewat kelas saya itu adanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi menurut Ibu, bagaimana solusinya untuk mengatasi hal seperti itu? Sekolah yaitu membuang sampah pada tempatnya dengan
memilah sampah itu organik dan anorganik. Setelah itu dalam kegiatan kombel nanti juga akan dimasukkan materi tentang pentingnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan pemilahan sampah organik dan anorganik, sehingga nanti setiap wali kelas juga mensosialisasikan permasalahan tersebut kepada anak, dan juga kami menampilkan video bahaya sampah itu yang menumpuk, polusinya, serta menjadikan sampah itu sebuah bukan permasalahan tapi menjadi maslahat yang banyak sekali, banyak bermanfaat dalam membuat kerajinan, pupuk kompos dan sebagainya. Itu kegiatan awal saya yang akan saya laksanakan untuk mensosialisasikan tentang kebersihan sampah ini, Pak. Jadi apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengatasi siswa terhadap pembuangan sampah itu? Kesulitannya, kita ini sekolah saya ini kan banyak sekali rombelnya, Pak. Ada 16 rombel. Kalau kelas saya bisa memantau anak itu membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Tapi kelas lain hampir semua seperti itu. Jadi kelas lain berserakan juga, anak saya juga terkadang melihat itu. Kelas lain juga berserakan atau sampah kelas lain juga sampai di kelas kami, di halaman kelas kami, sehingga permasalahannya masalah sampah ini harus ada kolaborasi kerjasama seluruh guru, seluruh murid dengan langkah-langkah yang tepat, kegiatan yang tepat dan secara berkesinambungan dan menggerakkan seluruh warga sekolah. Coba Ibu ceritakan bagaimana perasaan itu muncul ketika Ibu membuat ide seperti itu? Ide ini muncul ketika saya melakukan pelatihan study tour ke sekolah-sekolah lain, melihat sekolah lain itu dari mulai pagi sampai kita siang, sampai kita sore di sekolah itu tetap terjaga kebersihannya seperti itu. Jadi bisa setiap sekolah itu kalau adanya kesepakatan, adanya kolaborasi, bisa menciptakan kebersihan itu dari awal sampai pulang sekolah tetap bersih. Iya. Jadi Ibu sudah pergi studi banding itulah ya Ibu, melihat sekolah-sekolah lain. Jadi apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan untuk menyadarkan siswa untuk tidak membuang sampah seperti itu? Apakah sudah sering Ibu melakukan sosialisasi kepada siswa atau bagaimana itu? Rencananya saya akan membuat program secara menyeluruh ini, berkoordinasi dengan kepala sekolah, membuat program P5, pelaksanaan P5 dengan menjadi koordinator P5 serta mengambil tema gaya hidup berkelanjutan tentang pemanfaatan sampah, mulai dari kesadaran diri, memilah sampah, setelah itu membuat kerajinan sampah anorganik menjadi kerajinan, serta sampah organik menjadi pupuk kompos untuk pertanian. Serta kerajinan itu kita akan membuat gelar karya dan mengundang dunia usaha, tokoh masyarakat, orang tua, seperti itu, Pak. Oh, itu bagus tuh Bu, ide Ibu yang Ibu buat itu. Jadi ada yang prioritas yang Ibu buat itu untuk ke sekolah seperti itu, supaya siswa itu tidak membuang sampah sembarangan gitu ya Bu ya. Jadi selain daripada itu, ada nggak strategi yang Ibu buat gitu bagaimana supaya lebih konkret lagi siswa itu tidak membuang sampah sembarangan gitu? Kalau sosialisasi sudah sering, Pak, pada saat upacara, kegiatan rohis, kegiatan muhadoroh, tetapi kelihatannya anak itu kurang antusias jika kita guru
yang sehari-hari sudah bertemu dengan kita sehari-hari, yang menyampaikan tentang penting bahaya sampah, pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Rencananya saya akan mengundang ini bagian BLH Balai Lingkungan Hidup untuk menjadi narasumber, mulai dari awal memunculkan kesadaran itu, memutarkan video-video, serta memanfaatkan hasil sampah menjadi kerajinan seperti itu. Jadi kami akan mengundang pihak Balai Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan sekolah, pihak puskesmas juga seperti itu. Rencananya juga kami kan belum ada bank sampah ini Pak, jadi akan bekerja sama juga dengan BLH cara memulai membuat bank sampah, mendaur ulang sampah seperti apa nanti, karena kami belum ada pengalaman tentang ini, jadi kami akan bekerja sama dengan BLH tersebut Pak, untuk mengadakan bank sampah seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, apa komitmen Ibu terhadap aksi yang Ibu buat itu? Komitmen saya yaitu tadi akan memantau terus kegiatan ini, mulai dari program P5, mengundang pihak luar, serta akan mengadakan gelar karya tentang pemanfaatan barang bekas, sampah-sampah dalam kehidupan, membuat kerajinan, membuat gelar karya, mengundang para dunia usaha, dunia industri di sekitar sini, perusahaan-perusahaan, tokoh masyarakat, pejabat, serta orang tua, serta menggunakan proses dan menggunakan sampah daur ulang itu di kantin, menggunakan piring dari keterampilan semua kegiatan sekolah ini, memaksimalkan potensi tersebut, juga menjualnya Pak, seperti itu. Mudah-mudahan luar biasa Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya coaching kita ini Bu, mudah-mudahan solusinya bisa tercapai. Jadi setelah kita coaching ini, bagaimana perasaan Ibu sendiri? Saya sangat senang sekali Pak. Sebenarnya ide itu sudah ada, tapi belum terarah, belum tersusun, semua sudah bercampur baur. Seperti apa yang harus saya laksanakan terlebih dahulu, atau bagaimana sosialisasinya, atau saya yang bergerak sendiri, atau seperti itu. Tapi setelah coaching dengan Pak John Helmi, sudah ada langkah-langkah konkret yang bisa saya laksanakan sekarang Pak. Merasa senang sekali dan sangat lega Pak. Iya ya, luar biasa Bu. Cuma saya menambahkan sedikit ya Bu. Mungkin selain tindakan Ibu itu supaya anak tidak membuang sampah, mungkin Ibu membuat sebuah pamflet membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan, atau dampak membuang sampah ini yang terjadi gitu Bu. Mungkin kedepannya Ibu bisa menerapkan selain dari tindakan kita, dengan pamflet ataupun poster bisa dilakukan juga seperti itu. Ya, benar sekali Pak. Idenya sangat bagus, sangat membantu saya Pak. Saya belum terpikirkan tentang pamflet tersebut Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan dengan adanya coaching ini bisa memberi solusi buat Ibu. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita bertukar pikiran lagi. Dan terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak juga Pak. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam Pak Puji. Ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Fatimah sebagai coach ya Pak ya. Iya Pak. Jadi gimana tadi Pak proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Ya, sudah sesuai dengan harapan saya gitu. Iya. Jadi indikator ketercapaiannya sudah tercapai Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Fatimah, dan Bu Fatimah udah mengeluarkan itu semua Pak.
Ya, ya. Tadi saya menyampaikan hasil data ya ini ya. Pada Iya, waktu observasi tadi, Pak John sudah sangat bagus sekali, sudah menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Sehingga tadi banyak yang ide-ide muncul dari Bu Fatimah, sangat mantap sekali. Setelah saya amati, yang terakhir ini saya ingin bertanya nih Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching ini? mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya lebih kehadiran saya itu lebih penuh mendengarkan yang lebih aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas lagi seperti itu, Pak. Iya, lebih dalam lagi ya Pak ya Iya, ya, pertanyaannya. ya supaya menggali permasalahan-permasalahan gitu, Pak. Ya, ya. Jadi nanti coachingnya bisa timbul ide-ide yang brilian gitu Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Mantap sekali. Ya, ini adalah penilaian pasca dari coaching tadi Pak ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji.